dari Pak Ijun sama Pak Ibunya. Iya, Bapak Ijun memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama itu dari orang tua dulu dikasih nama Kamijan, Cekak Aos Kamijan. Kemudian dari teman-teman yang biasa manggung itu nek manggil saya kan jadi kepanjangan, jadi cuma Mas Ijun gitu manggilnya. Tuh. Untuk profesi sebenarnya saya nggak punya profesi yang tetap di bidang seni, itu saya cuma senang. Jadi saya bukan seniman tapi pelaku seni. Nah, ini direktur Pak Ibnu ini kadang kon melu wayangan, kadang melu kerawitan, kadang juga campur sari, kadang juga Gambali Jadilan. Kebetulan Jadilan belum pernah itu. Paling ya dalangi manten, MC. Itu untuk Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Banu Harli. Itu pemberian orang tua. Ya kepanjangan orang dulu kan begitu. Karena biasanya dipanggil Esti gitu. Nah, saya kalau pendidikan dulu itu lulusan Sekolah Tinggi Seni Rupa Asri Yogyakarta yang sekarang ISI. Asri jurusannya seni rupa, tepatnya itu adalah seni lukis. Kemudian waktu kerja itu disuruh melanjutkan lagi di S2-nya di ISI, mengambil jurusannya seni kriya, pengkajian seni kriya. Saya dulu pernah kerja jadi guru pernah, kemudian kerja di Taman Mini, kemudian setelah dari Taman Mini di Departemen Perindustrian, kemudian pindah ke Jogja, dipanggil, kemudian yang terakhir saya bekerja di unit pendidikan di Akademi Teknologi Kulit. Kemudian dalam berkesenian memang dari dulu lingkungan kita itu banyak aktivitas seni ya sejak kecil. Terutama kalau awal banyak mengenal seni ya waktu di Gunung Kidul. Jadi ini juga Gunung Kidul, saya juga termasuk. Jadi embrionya berkesenian itu dari sana terbawa sampai itulah masuk Asri, kemudian bekerja itu, kemudian sudah pensiun. Nah, kita kebetulan orang tua itu memberi amanah tinggalan perangkat gamelan dan wayang. Kemudian ada rumah ini kita gunakan untuk memfasilitasi beberapa kegiatan seni, terutama seni kerawitan. Seni kerawitan itu sudah tahun 2011 ya, 2011 itu sudah mulai sampai sekarang. Kemudian mandek ada COVID, nah, kemudian ada silih berganti ya. Tadinya ada kelompok Gondang Laras, setelah Gondang Laras kemudian ada lagi muncul kelompok NKRI. NKRI bukan Negara Republik Indonesia ya, tapi itu singkatan dari Nindakake Kerawitan Religi Islam. Sampai sekarang termasuk diantara ini Pak Ijun ini yang sebenarnya kita mintakan dari pengalaman dia ini bisa berbagi ke teman-teman. Kemudian juga ada kegiatan seni rupa ya, seni terutama kita melakukan kegiatan pameran bersama. Selain itu juga
ada kegiatan lain, kebun kopi, kebun kopi dan bunga. Jadi cukup bervariasi di sini ya. Tanaman hias. Pengennya pensiun menikmati masa pensiun, ternyata malah nggak pensiun, malah makin sibuk. Sampai sekarang ini. Itu kira-kira sepintas mengenai keadaan saya dan lingkungan di sekitar rumah ini. Kira-kira apa lagi yang perlu ditanyakan? Mungkin ini sih Pak, alasan dari Pak Ibnu sama Pak Ijun tuh bergelut di bidang seni gitu. Pak Ibnu dulu aja. Kenapa saya bergelut dan seni ya? Kalau saya, mungkin Pak Ijun dulu juga ya, tadi sudah saya katakan, memang dari kecil itu lingkungan kita itu lingkungan seni. Iya, lingkungan seni ya, lingkungan seni. Zaman saya dulu, zaman Pak Ijun itu udah beda jauh dengan sekarang. Itu dulu itu ya namanya hidup di desa ya, kegiatan-kegiatan seni itu Mbak, sangat sering sekali. Dan setiap desa itu ada ya kelompok-kelompok, kalau nggak latihan tari, latihan gamel, kemudian ada latihan, kalau dulu ada juga namanya, dulu tinggal di Semanu sana, itu ada nama Semanu Nunggi, itu ada juga yang kelompok namanya reok, kayak sini kuda lumping itu ya. Nah, seperti itu. Ada wayang orang, ada wayang topeng. Sekarang sudah langka itu. Nah, kita itu ya itu seneng lihat seperti itu. Nah, keterusan ya Mbak ya. Keterusan. Jadi saya dulu itu karena di lingkungan itu ada kegiatan seni, kita itu melihat lama-lama ya, namanya anak kecil ya, sering ikut-ikutan juga dari pengamatan itu, juga neng dalan, neng latar, seperti itu. Terus kegiatan gamel ya kita ikut, terus ada kegiatan wayang ya, kita bikin wayang, kita bikin wayang, memainkan wayang. Itu masa kecil ya, terus terbawa. Rasanya itu sulit untuk meninggalkan kegiatan berkesenian itu setiap hari. Nah, kecenderungan saya itu, sebenarnya saya itu banyak yo kerawitan yo seneng, yo ketopraan yo seneng, terus wayang ketoprak. Nah, kemudian menggambar itu, lama-lama menggambar. Tapi sebenarnya saya menggambar sampai melukis itu juga dari wayang itu Mbak, dari seni wayang. Wayang itu kan macam-macam ya. Seni wayang itu kerawitannya ada, tariannya ada, nyanyiannya ada, filosofinya ada, rupanya ya, seni lukis, seni ya, seni lukis, seni rupanya lengkap di situ itu. Nah, jadi itu seperti itu. Terus pada suatu saat itu ya saat itu memang belum mengenal namanya seni menggambar. Oh, ternyata ada tuh gambar itu ya. Mula-mula yang gambar wayang itu. Setelah gambar wayang ada teman yang gambar alam benda, gambar pemandangan, gambar macam-macam itu. Nah, tertarik juga. Tapi seni-seni lain nggak tetap gitu loh. Tetap itu. Biasanya kalau banyak minat gini ini malah isro radadi. Jadi terus kemudian kemudian di SMA. Di SMA ya ketemunya itu guru seni rupa lulusan Asri, mungkin ngerti bakat saya ya. Nah, itu saya itu
jadi murid ininya ya, andalannya ya. Andalannya. Kemudian setelah SMA itu saya tidak hanya belajar ke beliau, Pak namanya siapa dulu, Pak Dur, mungkin Wetan Anulali Jiwa itu, tapi saya juga belajar apa namanya, seniman yang lebih senior ya. Jadi itu seniman lulusan asri yang pertama kali. Jadi apa namanya ya, banyak minat seperti itu. Jadi apa itu, hidup ini rasanya ini serba indah gitu loh ya, menurut saya itu. Sobo kebun mbak saya itu ya, yang namanya orang bercocok tanam ya, nanam kopi gitu. Kan cuma tanam-tanam gitu. Saya enggak Bang. Jadi saya nikmati, jadi tanam kopi ya, kopinya yang tinggi-tinggi, bagaimana supaya saya panennya mudah, tidak hanya sekedar itu, bijinya banyak, kemudian apa namanya, bentuknya indah. Nah, seperti tetap serba indah gitu. Ternyata menurut saya itu dalam kehidupan ini, bukan hanya dalam kehidupan apapun itu, seni itu apa namanya, dijadikan pertimbangan untuk melakukan sesuatu. Menurut apa saja itu, unsur seninya itu serba ada. Itulah makanya apa ya, seni itu ya memang fitrah ya, fitrah. Jadi itu yang saya lakoni itu seperti itu. Kalau ditanya jawabannya, untuk apa saya berkesenian, tidak hanya menikmati, mengagumi ya. Nah, seni bagi saya itu yang sangat berharga, itu memberi makna kehidupan ini ya. Misalnya lukisan ini seperti itu memberi makna hidup. Itu kan adalah catatan kehidupan kita seperti itu. Sementara itu masih banyak sebenarnya kalau di Pak Jin dulu Pak Jin. Kalau untuk saya pribadi ya, untuk berkesenian itu saya sepakat sama Pak Ibnu tadi bahwa seni itu indah. Jadi pertama saya penasaran. Jadi tempat saya itu ada namanya, suami bulik saya itu namanya Pak Wage. Dia nggak pernah sekolah formal di kesenian, nggak, bahkan sekolahnya cuma SD. Tapi ketika saya melihat dia memainkan instrumen gamelan tuh, segala macam instrumen dia bisa. Saya penasaran. Wah, lama-lama saya ikuti, setiap dia latihan saya ikut. Wah, main bonang, tak make. Pas ketika nabu lancaran, wah ming ngono wae. Tapi ketika kendangnya ngaplak, dia main playonnya itu. Saya penasaran, saya coba ikut. Ternyata sedikit-sedikit bisa. Dari situ saya timbul rasa senang. Wah, ternyata berkesenian kerawitan itu asik juga. Itu ketika saya masih SMP. Kemudian di sekolahan SMP juga kan ada ekskul karawitan, saya ikut. Ada yang band, saya juga ikut. Ternyata yang saya bisa menguasai sedikit-sedikit itu dari kerawitan. Kalau di band saya belajar gitar tuh dari SMP sampai sekarang belas gak bisa. Nah, terus ketika dari SMP saya modal sedikit instrumen gamelan. Saron bisa, benang bisa, gong bisa, kenong bisa. Kemudian masuk SMA. Ketika SMA ganti dari ceritanya di SMA itu kan saya masuknya di Aliyah. Di Aliyah itu nggak ada ekskul yang namanya karawitan. Di situ adanya kaligrafi sama menggambar. Si Pak itu tadi melukis dan menggambar lah. Di situ ada juga seni peran, ada seni vokal, karena di Aliyah kan adanya hadroh sama apa itu. Ketika di situ, nah saya ada peningkatan kaligrafi sama seni vokal sama seni
peran. Di situ saya diajarkan bagaimana memerankan menjadi orang lain. Di situ saya sedikit-sedikit juga bisa. Nah, ketika di aliyah saya juga diajarkan bagaimana berpidato di depan orang banyak. Nah, itu. Dari situ saya punya modal mental untuk bagaimana saya bisa menyampaikan sesuatu di depan orang banyak. Dan alhamdulillah sampai saat ini kadang ada yang mempercayakan kepada saya untuk menjadi MC manten, kadang MC acara apa, kadang MC pengajian juga. Ternyata semua seni itu bisa kita terapkan di segala bidang, di pengajian. Bahkan ketika kalian nanti kalau misalnya ada yang mau menjadi guru atau menjadi dosen, ketika kalian mengajar tapi tidak mencampurkan seni dalam mengajar, muridnya bosan. Ini Pak Ibnu itu yang pengalaman kalau masalah mengajar. Kalau saya sih belum. Saya ngajar TPA. Tapi mengajar TPA itu kalau kita tidak dengan seni juga, susah loh ngajar TPA itu, muridnya kecil-kecil, mereka masih jiwa bermain. Kalau kita tidak mengandalkan seni dalam mengajar TPA, bubar muridnya. Jadi kita harus bisa berperan sebagai anak kecil. Ketika kita mengajar anak-anak kecil, ketika kita mengajar anak-anak yang sudah remaja, kita harus bisa merubah jiwa kita menjadi jiwa remaja. Nah, ketika nanti kita mengajar sekelas mahasiswa kayak kalian, jiwa kita juga harus bisa berubah menjadi berjiwa mahasiswa. Kalau kita mengajar mahasiswa tapi kita seperti mengajar anak TK, bubar mahasiswanya, tidak bisa menyatu. Nah, ketika saya lulus aliyah, saya membarengi masyarakat. Di situ saya ikut campur sari. Karena campur sari itu lebih luas dari kerawitan. Ada klasik. Karena campur sari itu kalau dari awal campur sari itu memang iringannya berawal dari gamelan sama cokean, ada gadon. Nah, terus ada Pak Mantos itu yang dia menjadi pelopor modernisasi alat musik yang tadinya hanya diiringi dengan gamelan. Dengan adanya Pak Mantos yang dia basicnya itu keroncong, kolaborasi antara gamelan dengan musik keroncong. Nah, karena gamelan itu nada dasarnya bass, terus keroncong itu nada dasarnya G. Nanti kalau di G kan itu menjadi gamelan Sunda itu nadanya rendah. Orang-orang Jogja itu nadanya pas-pasan, rendah nggak sampai, tinggi nggak sampai. Nah, makanya Pak Mantos itu kemudian mengubah nada gamelan yang dari bass itu digabungkan ke keroncong yang nadanya G, itu dicari tengah-tengah menjadi gamelan A. Makanya kalau campur sari yang asli yang dari Pak Mantos itu nadanya di A. Jadi tengah-tengah antara C dengan D. Itu. Nah, dari situ saya mulai mengenal dunia ketika saya ikut campur sari. Saya pernah melanjut ke Jakarta, ternyata bisa ikut, meskipun hanya ikut main musiknya, bukan untuk menjadi penyanyinya. Itu pernah ikut rekaman di TVRI, pernah main di Taman Mini dan sebagainya. Dan itu dengan berkesenian itu kita bisa mengambil pengalaman yang dari dunia luar. Itu pengalaman. Jadi, dan hidup itu akan terasa nyaman kalau kita menjalani kehidupan itu dengan seni. Dari cara bicara kita dengan seni, cara memandang orang itu dengan seni, cara menilai seseorang itu dengan seni. Jadi jangan kita memandang seseorang itu diambil mentah-mentah. Saya nggak ini kritik mesti ini, jangan, pelajari dulu dari segi apa dulu. Itulah seni. Kembali ke senian. Basicnya kerawitan saya sama Pak Ibnu itu. Ketika saya di masyarakat di Gunung Kidul, dulu juga sering saya suruh ngiringi ke kopra, suruh main juga. Berawal dari belajar seni peran di MAN tadi atau di aliyah tadi, alhamdulillah sedikit-sedikit bisa
mengikuti. Padahal saya termasuk pendatang baru, tapi alhamdulillah tidak kalah dengan yang pemain-pemain lama. Mungkin itu aja dulu, nanti bisa sambung lagi. Monggo. Jadi dominan bakat. Wah, bukan bakat, senang. Kalau bakat itu mudah menyesuaikan. Ibaratnya kalau menanam itu bijinya baik, jatuh pada lahan yang subur, ya ini tadi seperti ini. Tapi kan yang banyak itu kan kadang-kadang keinginan, tetapi prakteknya kan males. Apalagi kalau sekarang kebanyakan kan moga-moga kalian enggak. Biasanya itu hanya jadi penikmat, nggak mau jadi pelakunya itu. Kan lebih asik melihat ya daripada melakukan sendiri. Lah ini. Tapi rasanya beda, menjadi penonton sama pelaku rasanya beda. Tantangannya beda. Kalau dari pelaku nanti ke sana kerawitan ada kreasinya kayak gini ya, kita juga harus paling nggak besar. Dan nanti yang namanya seni itu nggak ada kata cukup, pasti ada perkembangan terus. Ya. Kalau saya pernah ada seseorang yang mengatakan seni itu nggak ada orang pinter, ya. Yang ada hanya orang yang mau belajar praktek. Itu penting itu. Nggak ada orang yang pinter, tapi yang ada hanya orang yang mau belajar dan praktek. Terus tidak ada salah dan benar. Yang ada baik dan belum baik. Filosofinya. Dan kalau masalah seni karawitan itu yang paling mendasar itu kita menghargai hasil karya pendahulu kita. Bagaimana dari karakter suara yang berbeda-beda, tapi ketika kita mainnya bareng-bareng ternyata asik benar. Bonang sama gong itu kan beda karakternya. Bonang sama saron karakternya beda juga. Apalagi yang gender itu yang biasa dipegang Pak Ibnu. Itu kan ngawur. Gendernya ngawur. Tuh. Dari berbagai macam watak. Itu kalau dikumpulkan dari satu itu akan menjadi satu yang indah. Itulah seni. Apalagi jadi memang itu ya Mbak ya, kalau seperti itu ya, karawitan itu tadi macam-macam instrumen dengan karakter yang berbeda, tapi dibunyikan kalau sudah menjadi kesatuan itu enak ya. Demikian juga apa main drama, apa membuat satu bentuk-bentuk kesenian termasuk rupa. Maka di dalam seni itu kalau dulu yang dipelajari itu ada prinsip seni. Prinsip seni yang harus dipegang, diantaranya ada namanya unite atau kesatuan. Jadi sing beda-beda itu orang menang-menangan. Unite. Kemudian ada balance, harus imbang. Wah pinter bunang itu serong di pinter nutuk suaron itu enggak. Jadi harus selaras dan ngomong liyane. Ada kemudian ritme. Dalam hidup itu ya ritme, ada iramanya. Gon seni ada ya. Gon melukis ini walaupun seperti ini juga ada iramanya. Kena orang gatek ke irama coba kayak nyebai, jelai wes. Coba kalau kalian nyanyi geming rong naga, re sol re terus salah nak jelai iso jengkel stres jadi itu makanya jadilan itu gambaran itu mendorong jadi trans itu. Apalagi tadi ada ritme, unite, terus ada simplicity, kesederhanaan. Sederhana dalam prinsip seni itu sederhana itu apa saenenge bukan seperti itu. Kalau di dalam seni sederhana itu adalah intinya dari keindahan. Nah, gitu loh.
bukan sederhana kayak rumah makan sederhana isinya meng sego karo tempe. Bukan seperti itu maksudnya seni. Kalau pengertian simplistis sederhana itu ya nek ditambahi elek, nek dikurangi orang sempurna, gimana itu? Sulit ini di sini nih. Jadi makanya di dalam mendesain membuat sesuatu itu di situ. Kalau itu kecekel, ruhnya itu masuk itu di rumah kayak enak didelok ya seperti ini, simplicity. Terus apa menang ya? Kira-kira ada itu saya baru nyebutkan 5. Ada United, ada Center of Interest. Ya, pusat perhatian. Gamel iki sing dominan ngono nih. Kita kadang kan dari pendengaran kita sendiri nek pas ini ya nyanyiane ini jadi iringan kan gitu band kan begitu dominannya ya vokal kalau musik vokal nanti yang ini kan melodinya ya dalam hidup kan juga seperti itu kalian misalnya dandan make up ada yang di penekanannya tuh center of pusat perhatiannya apa misalnya nek irungku pesek kita kepiye carane gitu meripate iso blalak-blalak itu dikasih gimana gitu. Kan begitu tuh alise gitu. Jadi satu kesatuan misalnya alise sing siji rene kok sing siji digawe munggah yo kepiye itu. Nah, jadinya malah itu jadi itu center of interest pusat perhatian penjenengan itu juga punya pusat perhatiannya apa ya keahlian penjenengan itu apa masing-masing itu punya kekhususan di situ itu yang harus kita munculkan ya tuh kemudian seperti Pak Jun tadi nek wong seni itu ya kudu ngono Mbak berani modal utama itu lah wong pemalu kok arep dadi seniman guyuwe ra iso dadi ya gimana aman apane sing indah itu kan jadi seperti itu ya kadang-kadang memang dapat ya latihan itu kayak dikira kayak orang gila gitu loh ya kan latihan vokal ning jaba melang belum diri sing seni gerak yo gitu wonang kali yo petakilan sik gambar ya gitu temboknya tanggane ya diorek-orek tembok nah saya tuh ya itu lantai sekolahan jadi apa namanya kucing-kucingan sama tukang bon itu tukang bon lunga pak orek-orek gambari wayang tembok tapi itu kenakalan ya tapi kenakalan yang positif itu kira-kira gitu itu gon tidak tahu ya itu tapi kita ngerasanya itu ada keasikannya ya Pak ya terutama kalau di yang saya kan untuk akhir-akhir ini itu saya sama Pak Ibnu kan lebih fokus ke gamelan kerawitan karena ya seperti yang dikatakan Pak Ibnu tadi dalam kerawitan itu kumpulan berbagai macam seni suaranya ada seni rupa ada seni peran juga ada. Kapan? Ketika kita menggambar ketoprak, gambar logo. Seni rupanya kapan? Itu dicat berbagai macam ornamen. Ketika kita gambar wayang, pewarnaan wayangnya juga kita memerlukan seni rupa keahlian itu yang saya akhir-akhir ini kita lebih fokus ke kerawitan karena di situ juga ada seni sastra yang cukup mendalam, cukup tinggi. Kita tahu di dalam vokal-vokal sinden, di dalam vokal-vokal tembang-tembang Jawa itu ada seni sastra yang tinggi. Ketika contoh kecil ketika pakai pulang reh ya, pulang reh, tomo, itu ketika itu ya petuah ya. Iya. Dan itu ada nilai sastra yang tinggi. Ketika kita arep bawa ayun-ayun, ada bawa Retno Asmoro itu dari awal. Itu sudah masuk nilai sastra yang tinggi. Itulah keasikannya berseni. Jadi kita bisa tahu neng senian ki apa wae.
yang masuk ke dalam satu band itu juga ada seni suara, ada seni rupa. Kenapa kok bassnya dibikin lebih besar, kenapa kok simbarnya kok dibikin tipis, nggak dibikin tebal? Itu seni juga. Bagaimana orang yang menciptakan simbar itu dengan ukuran segitu bisa dengan ya agak lebih tebal kok bisa suaranya beda sama jazz. Nah, itu kan prosesnya lama itu. Itu juga seni. Bagaimana mencari karakter suara itu juga seni, merupakan seni juga itu. Apa meneh gamelan sing instrumennya banyak. Wah, itu prosesnya mengkolaborasikan beberapa gamelan dari bonang, saron, kempul, kenong, gender, siter, hebab dan sebagainya. Itu dulu juga lama prosesnya, makanya kita lebih fokus ke gamelan itu karena gamelan itu lebih universal. Dengan gamelan kita bisa mengiringi gending, dengan gamelan kita bisa mengiringi keroncong, dengan gamelan kita bisa mengiringi pop. Tahu ya? Coba kalian tak cari di YouTube, namanya Korimba Jogja. Itu saya ikut itu. Dengan alat sederhana yang namanya gamelan, tapi bisa mengaransemen lagu-lagu yang di luar gending, di luar langgang. Ada keroncong, ada popnya. Buka aja YouTube nanti ada itu. Rekamannya bukan main-main di DPRI pusat itu. Tapi ya kita belum puas hanya dengan rekaman situ, saya belum puas. Makanya ketika saya dengar wah nggone Pak Ibnu ono NKRI Karawitan Religi, saya kesini ikut latihan. Oh ternyata beda. Cara memukulnya hampir sama, tapi memang ada yang memang harus beda dengan gending lainnya. Gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam kesenian itu nggak ada orang yang pinter, yang ada hanya orang yang mau belajar dan bareng-bareng sinau. Jangan sombong dengan kepintaran ataupun dengan kebisaan, kemampuan yang kita miliki, tapi belajarlah dari alam, belajarlah dari orang lain, belajarlah dari lingkungan. Apa yang kita dengar bisa menjadi pelajaran, apa yang kita lihat bisa menjadi pelajaran. Itulah seni. Terus nyambung ya. Jadi melalui seni ini kadang-kadang saya merasakan digawe rowo, artinya digawe rumit ya bisa, digawe sedeng ya bisa, dibikin sederhana juga bisa, tinggal bagaimana. Makanya ada falsafah apa itu ya, artinya ini ada bisa maksimal, tataran di bawahnya bisa. Nah, ini tidak bisa, paling sederhana pun bisa. Itu contoh begini. Pada suatu saat kita ini kan diminta untuk pameran seni rupa. Pameran seni rupa yang intinya itu idenya itu menubuh ya Mbak ya. Menubuh, jadi tak ada teman-teman itu yang kesehariannya kerja apa atau hal yang dia lakukan apa itu ya, itulah yang diangkat menjadi karya seni. Lah suatu saat saya itu ngangkat tentang saya kerja di kebun garap kopi. Nah jadi memberi makna tadi ya, memberi makna. Terus akhirnya saya buat figur-figur di situ tentang jenis tanaman kopi, ranting-ranting produktif. Jadi kemudian macam cabang air sampai namanya penyakit-penyakitnya. Kita visualkan semua, kemudian di display, jadi merupakan satu kesatuan. Inilah saya memaknai kerja saya di kebun seperti itu. Sebenarnya saya merasakan cukup, tapi dari pihak waktu itu dicemeti kali dari pihak ya sana harus tampil coba Mbak,
apa yang sudah dibuat itu suruh diperak diwayangke gitu. Kalau saya nek wayang, pengertian wayang berarti gamelan sak perangkat kan harus mengikut ya. Padahal tempatnya seperti itu. Aku milih. Saya berpedoman tidak harus seperti itu. Apa yang ada, justru di sini ini kreativitas itu ditantang itu hal-hal seperti itu. Saya memilih seadanya apa yang ada. Akhirnya apa Mbak? Wayang kita ya Pak biasanya pakai jebol kita di gitu ya. Jebol. Instrumen tidak mungkin Bapak. Akhirnya teman-teman tadi kita kan berenam. Mereka ya berfungsi tukang keplok dan mukul alat musiknya apa piring, seng, kemudian ada gowo tenggo, gowo ciduk itu untuk latihan beberapa 3 kali di sini, pentas di sana. Jadi seperti itu. Terus kita kan juga mikir lagi, saya itu gawe wayang, gawe gitu wes sampai jenuh, ditambah kayak gitu lagi, itu tantangan kan, harus mainkan wayang, ditonton, sopo iki penontonnya, saya di situ wah orang asing, banyak orang asing gitu, orang asing, iki ora basa Inggris ora iso. Di situ tantangan di situ itu ya akhirnya. Tapi dengan gerakan itu mereka bisa memahami. Justru makanya bicaranya nggak bisa ya dengan gerak itu. Akhirnya ya alhamdulillahnya ya sampai selesai tetap ramai itu. Itu seni itu di situ itu. Ekspresi tiada henti. Iya. Gitu. Nah, nanti suatu saat kalian kan begitu. Wah, orang hidup itu mesti suatu saat akan dipepet ke kahanan, mengalami jalan buntu itu. Wah, pasti itu. Wes kesulitannya apa? Di situ itu. Nah, itu kita ya begitu itu. Orang-orang seni orang kurang kurang lakon gitu loh. Piye carane. Artinya kita diajarkan selain berani, tidak mudah menyerah. Sekarang ngelukis ya mungkin teman-teman saya yora tidak laku, memang tidak saya jual saat ini. Tapi berkesenian kan harus terus Mbak. Wong itu itu merupakan kebutuhan. Pak Jun ini seminggu orang duduk gamelan, coba bayangkan. Ibaratnya ini apa gue nggak makan gitu loh. Artinya orang enaknya makan itu ya sudah berkesenian itu, kalau sudah kita itu menyatu dalam rasanya itu begitu itu loh Mbak. Makanya jadi seni itu kan ungkapan perasaan, menikmati, terus menikmati itu ya rasa sedih, rasa seneng, rasa takjub gitu ya. Tapi rata-rata kan rasa seneng jadi situ itu. Terus kita juga juga bisa mengungkapkan sesuatu yang namanya mengekspresikan sesuatu, termasuk bahasa saya yang memberi makna, ya, makna kehidupan. Jadi gambar-gambar itu kan, misalnya itu ada pas penambangan, ya, kita betul-betul harus merasakan itu rusaknya alam. Nah, seperti itu. Nah, rusaknya alam kan demo, kita kan wong seni kan enggak begitu. Seni itu ngeritik neng orang marake makel gitu. Neng malah guyu neng kena gitu loh. Ya angel toh. Angel ngritik uang neng ora loro itu perkara angel gitu. Ya, gitu. Politik secara halus. Itulah Mbak. Moga apalagi kita kira yang
di antara kan seni musik banyak ya Pak. Ya, Kenapa pilih gamelan? Oke. Gamelan. Kenapa pilih karawitan? nah itu tadi. Dari karawitan itu karena perkumpulan berbagai macam seni, berbagai macam apa jenenge. Dari seni rupa ada, dari seni musik, dari seni vokal juga ada. Ya. Jadi menyenangi sesuatu itu kan karena ada kecenderungan ya. Kecenderungan ini ya rasa seneng itu. Nek aku ki rasa seneng kerawitan, bukan berarti saya tidak senang musik, Mbak. Nah, kecenderungan kita di situ, lingkungan kita di situ, itu. Sebab pada suatu saat ya kadang-kadang Mas Ijun ini dari kerawitan, larinya lo campur sari, toplek masuk, Keroncong juga ada. Aku juga seneng musik Mbak, klasik, konco-konco saya tuh gitu seneng. Tapi aku main gitar ora iso, ya belajar tetap tidak bisa. Tapi temenku tak kon nabuh, gamelan, ya tidak bisa tak kon nembang, ya kak anu jelek suaranya, bagus-bagus dia itu. Tuh. Kita tuh seperti itu dulu itu. Dulu kita kuliah itu juga ada namanya, ada musik namanya dulu itu di kuliah dulu namanya itu musik Sukar Maju itu. Di sini wong masuk Sukar Maju. Udah, jadi seperti itu. Jadi biasanya kalau sudah itu namanya mengapresiasi seni-seni yang lain itu mudah kalau kita memiliki jiwa seni itu seperti itu. Kecenderungan anak sekarang kan kecenderungannya ninggal ke kerawitan, yang sekarang ini kan musik Korea terutama. Ora dudu mbahne, dudu kakak, dudu ning nek dikritik anunya apa namanya figur anu itu wah belani setengah bulan iya kan yo nyugeke kono. Sementara kita punya gamelan yang multifungsi. Dan gamelan itu beda dengan alat musik lainnya. Kalau alat musik yang lain itu punya 7 tangga nada, kalau di sini cuma ada 5. Di situ beda. Tapi dari yang hanya 5 tangga nada itu para senior itu bisa menciptakan gending dan lagu yang sampai sekarang kalau dihitung udah nggak terhitung lagi. Itu uniknya gamelan. Yang jelas selain itu kita juga ingin melestarikan budaya yang asli milik kita, milik Indonesia terutama Jawa. Fokusnya di Jawa karena selain di Jawa juga ada gamelan. Kalau di Sumatera itu ada tapi hanya Bonanto. Di Bali juga ada. Jadi kan ini pusatnya kan Jogja Solo ya. Jogja Solo. Soyong ulon kan soyong etan yo makin kurang. Misalnya dari Jogja Solo ke Sunda kan nggak selengkap ini. Ke barat lagi, naik Lampungnya yo ming apa itu malah apa? Bunang. Tanpa gender, tanpa rancaan itu, tanpa gong. Ya ndak. Neng Sumatera Barat yo ini namanya talempong. Ngetan kan begitu juga. Bali itu masih ngetan lagi sampai di Irian aming Tifa. NTT. Lah ya cuman itu tak. Enggak ada kan. Enggak ada jadi. Ke Kalimantan ekonomi gong. Iya enggak. Jadi saya kurang. Yang lengkap itu ya. Yang jelas kita mengambil filosofi yang terkandung dalam gamelan juga itu filosofi yang cukup dalam itu. Pelajari kerawitan klasik itu. Wala Mbak, wes aku rasa sanggup. Makanya NKRI daripada aku ranabuh dengan NKRI ini belajar dengan konco-konco sing ora ngerti ora iso dan iso. Termasuk saya yang nggak bisa jadi. Nah ini kalau ini memang ini NKRI itu nganune lho Mbak, sing jenenge BPKW itu. Anu ya mbah-mbah itu.
apa namanya, cikal bakal itu mbah-mbah simbah nyanyi nek apa dulu itu pengajian itu loh, kan ada apa namanya, nyanyi lagu rukun Islam, rukun iman itu tuh, nyanyi sholawatan, nyanyi. Nah terus ini digameli. Jadi NKRI itu nyanyian digameli, nek karawitan enggak gamel di nyanyi. Itu loh perasaan ini kayak gitu. Jadi memang beda ya. Apalagi kalau orang yang sudah biasa nih gilut klasik rumah ke NKRI ya mungkin kadang-kadang ada sing rasa gadok aneh gitu ya. Itulah seni. Kita kan sah-sah saja mungkin kita itu bentuk baru. Ya. Karena orang ono kuwi liar berkembang piye? Klasik angel yang lakoni. Ya, makanya dengan cara-cara seperti itu disederhanakan supaya kita mudah. Karena namanya klasik kan puncak ya, puncaknya itu. Nah biar kita itu yo gamelane ben iso diduduk, wong-wong iso do kumpul, ya itu dengan yang paling mudah itu isane biyen nembang apa namanya pujian itu, nanti digameli kan mudah itu cerita. Jadi mudah itu loh. Lama-lama ya terus merambah walaupun besok ini tampil malah nganu lagu anak-anak. Yo kita sanggupi karena audiensnya juga anak-anak. Ya. Kalau audiensnya itu umum, ya mungkin Pikiran kita itu ya NKRI ini ya nek klasik, tapi malah jaluknya anak-anak. Ya harus belajar. ya seperti yang saya katakan tadi ya, di mana kita berada di situ jiwa Iya. kita muncul. Audiensnya anak-anak ya awake dhewe dadi anak-anak, enggak meli dongok suku-suku batok, Iya, bangre gundul-gundul pacul. Ayo Ayo. tuh, monggo apa lagi kira-kira? Ini Pak, tips and trick buat kita kan ini juga ada mata kuliah kesenian. kesenian ini. Ya. Nah, itu di tanggal 30 Desember besok kita juga ini gamel. Benar ya. Nah, ini kan kita baru pemula banget gitu ya Pak. Ada nggak sih Pak tips and trick biar kita tuh gampang gitu belajar? Soalnya saya tuh merasa susah dan apa ya? Tekannya. Nah, itu kalau pas pelajaran gamel perasaannya gimana? Seneng, susah, sedih, sewot, atau gimana? Saya tuh senang, tapi tuh setelah dicoba kayak ya Allah bisa nggak ya ini kok susah banget gitu. 1 bulan berapa kali pertemuan latihannya? Kita 1 minggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya itu sebenarnya cukup itu. lebih dari itu. Jadi Kita tuh sempat seminggu sekali we nek seminggu sekali ini nek ra udan, kadang ana sing izin libur. Itu sudah waktunya udah cukup seminggu 2 kali. Sudah berapa tahun latihan? Berapa bulan? Baru sebulan ya? Baru sebulan sob. Ya, itulah. Kalau ada satu filosofi dari Bruce Lee, tahu Bruce Lee? Dia itu takutnya sama orang, menghadapi orang yang belajar satu jurus tapi diulang 1000 kali daripada menghadapi orang yang mempelajari 1000 jurus 1 kali. Kenapa? Karena orang yang mempelajari satu jurus diulang 1000 kali, dia akan tahu seluk-beluknya jurus itu nanti. Dengan satu jurus yang diulang-ulang belajar, itu nanti ada inisiatif. Oh, nek mingini tok fokusnya pukulannya cuma hanya di hidung. Terus punya inisiatif, diarahkan dikit ke bawah leher. Efeknya beda. Kalau kita belajar sering kita ulang-ulang, itu nanti akan imajinasi kita akan muncul sendiri. Wah, perkembangan. Aku terus ya dulu. Berkembang sendiri nanti. Jadi kalau sudah merasa senang menghadapi gamelan, insya Allah nanti lama-lama mudah mempelajarinya. Yang penting kita senang dulu. Tapi ya kudu semangat. Jadi orang senang semangat.
Cuman mungkin karena kita latihan terus gitu, Iya. terus sempat ngerasa kayak capek, terus Itu biasa. jenuh. Tapi kalau nggak latihan besok kita Nggak bisa. nggak bisa. Sama, saya kalau merasa jenuh, latihannya misalnya lancaran. Kita buka YouTube grup yang lain-lain. Kita kan punya NKRI, kayak di sini fokus NKRI. Kalau di sana klasik semua. Ketika kita jenuh mempelajari gending-gending yang kita disuguhkan oleh pendidik atau pengajar pada kita, coba kita buka YouTube, banyak sekali yang jangan yang klasik tapi yang kreasi, nanti akan timbul lagi semangat. Di campur sari ya ngono, ketika kita mempelajari campur sari yang munculnya di Gunung Kidul, lagunya ngono-ngono nggak ada perkembangan. Tapi ketika kita membuka campur sari yang di Klaten, beda lagi, yang di Sragen beda lagi. Jadi ada sesuatu yang dominan, ada sesuatu yang beda antara yang di Gunung Kidul dan di Sragen. Ketika kita ke Tulungagung beda lagi campur sari yang di sana. Meskipun basicnya sama, tapi ketika kita dibawa ke lain daerah dan dipelajari, dikembangkan oleh orang-orang di daerah itu, nanti akan beda lagi rasanya. Tuh, namanya seni itu apa tadi, kreasi tiada henti. Monggo. Ya. Tapi kalau jenuhnya udah mentok banget tuh, udah Jenuhnya mentok, jenuh banget, capek. kita apa jenenge refreshing ya bagaimana supaya kita nanti ketika refreshing ya seperti yang saya katakan tadi, kita mencari literasi di luar. Ketika kita sudah mentok ya ketika kita kumpul dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, nanti akan timbul lagi rasa seneng. Begini ya Mbak ya, saya tadi pertanyaan sulit gitu ya. Ketika kita mentok jenuh Awake dhewe urip ki sik gampang sih endi to? Kita itu kan selalu, menurut saya itu loh, kita itu selalu biasanya dibenturkan sesuatu yang baru. Pasti kita rasa takut itu mesti ada, rasa khawatir itu mesti ada. tapi penasaran juga timbul. Tinggal mau terus apa mau mundur, pilihan gitu. Nek maju terus mesti kudu siji wani karo nekat. Kan begitu, digeguyu ya ora apa-apa gitu. Nek prinsip saya gitu. Sing kita ada melakukan dulu. Nek ojo-ojo ngopo-opo lari tinggal gelanggang solong bayi. Kalau bagi saya itu ada dulu. Kita nek itu masalah waktu. Kita ada kesempatan belajar, kita ada kesempatan berlatih. Itu menurut saya. Lah, jangankan nek sing jenenge wong iso ngene malah dengan bisa melakukan terus ya jenuh. Ya, kita makan sate kayak enak deh. Ini sate terus enak, sate ya jenuh. Tongseng terus ya jenuh. Ketika di dunia gamelan, misalnya cekelane nek kaya Risa Bonan. Ketika yang merasa jenuh dengan gamelan, coba instrumen lain. Keluar dulu ya. Ini dulu, lupakan dulu sebentar. Tadi ya akan kembalinya ke situ. Begitu itu. Ganti instrumen ketika kita jenuh dengan saron, ganti kenong, kan tabanya beda. Ya. Itu makanya itu keberanian harus unsur nekat itu. Wong sing berhasil kan begitu. Kuliah kayak konco-koncoku sing pinter-pinter, wah IPK-ne cum laude ning kalah karo sing IPK-ne 2 piro gitu. Karena apa Mas? Faktor apa itu? Nekat. The power of nekat. The power of kepepet dan nekat. Arep apa meneh kita itu.
Makanya sekarang sih wong nom-nom itu kan kalau ketangguh kayak ngono gitu. Nah itu mungkin yo ajuling zaman itu seperti itu. Karena apa? Dengan HP itu apa-apa dimudahkan. Ya. Bapak Ibu memfasilitasi penjenengan. Jangan lupa itu juga melemahkan. Terus Bapak Ibu duwe kekurangan. Anakku ojo sengsara kaya aku kan begitu. Berarti kan denak gitu. Ya siapa orang pada jiwa tua itu ya pengennya itu neng kok leng udah anakku besok nek wis omah-omah ojo ngrekoso kaya aku gitu. Melemah kan nek kayak saya kudangan saya nggak kayak anakku ki yo sesuk ki yo dadi wong sing wani apa namanya jadi kesatria punya keberanian. Jawa-jawane wani gede. Saya kok sering dengar itu kan jangan kayak berposo kayak aku lah akhirnya ya jadi tak keset jijian ya itu memang ya orangnya lagi ya itu memang perkembangan zaman dan seperti itu. Jadi ini jangan ojo dikira terus memberi efek positif ya belum tentu. Makanya pentingnya nek umpamanya kita belajar tidak diberi tantangan. Nek saya ya prinsip tidak diberi tantangan, katakanlah Pak Guru memberi PR. Ya saya membuat tantangan sendiri. Dan keinginan mencoba-coba itu kan ya perlu itu loh. Gitu. Kadang-kadang dengan mencoba-coba seperti itu jadi tuman gitu. Saya itu ya Mbak kembang itu ya apa hubungannya seni karo kembang ya. Apa hubungannya saya ngurusi kopi. Nah anu itu aku dunia ya berketimbang ojo-ojo aja soal seni gitu ya. Nah ngelukis ya ngelukis. Seni rupa itu apa ya ilustrasi apa gawe patung isi ono longgon kerawitan masih ada hubungannya. Ini nek jo kembang karo kopi bertani apa hubungannya? Tapi setelah diamati di situ ternyata yang jelas saya itu merasa kayak bisa enggak neng kebun kayak ini berhubungan dengan semesta ya. Dengan semesta. Coba di situ itu kita bisa caranya ini kayak nganu ya. Apa ya? Meditasi bukan ya. Komunikasi dengan alam itu loh Mbak. Oh ini kembang, oh ini tanjuran kok kuning, oh ini sebagainya. Ya, itu berarti efek saya lehung rumah kembang itu benar. Jadi tanggung jawab saya harus kembang, harus seger, tanaman harus seger, hijau, itu harapannya tantangan buah. Kan itu tantangan Mbak. Tantangan itu. Nah, yang tak terduga apa yang kita perbuat itu ternyata diapresiasi orang. Buktinya apa wis? Saiki wis mulai takon opine padahal dulu itu wong aku ya daripada kebunku ki nganggur. Nah, saya lakukan kembang ya bunga ya sakot ya lumayan Mbak, Dan ternyata ada hubungannya juga. dan itu ternyata seninya masuk. Kita komunikasi dengan alam itu di situ itu makanya orangnya jelek. Ketika Suwe itu kan jelean itu tuh jangan. ketika tanaman kembang itu yang sudah kita tanam, namun cara meletakkan kita semrawut didelok itu ora nyenengke, tapi ketika kita tata dengan rapi, wah itu timbul seni tersendiri. Semuanya ada hubungannya ternyata Pak ya. Ya, betul itu Mbak. Apalagi saya dorongan mana? Sapot payu 5 yuto Nah, selawe itu yuto. seninya ini nek ngono kuwi dadi seneng. Saya senang menang kan? Gitu Mbak. Jadi waduh, makanya keseharian saya itu isinya sore kesel, harus bisa ngatur diri sendiri. Makanya nek sambat pengangguran itu ya kadang-kadang aku aku ki dalam sehari itu
yo wis ono wae. Itu akibat apa? Yo anu toh. Ngono kuwi kan dia pilihan tuh ya. Pilihan. Terus temennya banyak. Tuh. Tamune ya oke. Nek kelemahan tamune ya oke. Kelemahan saya satu, Mbak. Gaptek aku. Oh. Aku itu bisa membuat macam-macam. Kalau sekarang kan di video, itu kayak kemarin ini kegiatan ini kan kita delalah ada kopi itu kerjasama dengan UII dan Unjaya itu Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di situ itu terus ngicipi kopi bareng senine kopi itu ternyata begitu. Belum nek ngandake senine merawat kopi ya. Seni kan? Seni. Semua hidup itu nak nganggo perhitungan seni asik tenan kok. Ini ke Aku ora ngapusi aku. Aduh, makanya pelaku seni itu jane itu seni untuk hidup yo. Nah, kencang-kencangan breng ngono ya waduh. Ora enak ya. ya Jadi seni makanya apa namanya ya? Apa Mbak Semboyan itu? Seni yang gering seni seneng. Nek belum tentu seni ini marah sugih belum tentu loh. jangan berpikiran seni malah ke Karena nek kita berseni ini aku ki jadane berseni ki okah le nganu lho, okah le tombo. Okah le tombo. Sing nggono mbok ya apa, Mbak? Yo kembang kuwi. Keplek kopi barang itu nggono mbok. Ini kan muter tuh Mbak ini. Muter. Kanca-kanca do seneng do kelompok di sini. Terus kan kalau NKRI itu kan sembuyane ngaji, silaturahmi, ngaji, kerawitan dan silaturahmi. Gila-gila ya mangan. jadi asik gitu. Yo piye carane kumpulan itu bisa berlangsung ya. Karena kerawitan coba lihat aja. Mesti kaya nek wong Jawa ngatakan rogro kasem ngerti ya rogro kasem kadang-kadang rame kadang-kadang males pi. Nek di sini ini sampai sekarang ya Alhamdulillah ada terus. Meskipun gejolak juga ada kadang, tapi ya pasti ada. Loh, dinamikanya mesti ono Mbak. Sijilan sijine iki sosok ora cocok gitu. Ini nek bagi saya, yes ben ayo. ya senine neng kono kuwi. Sesuk kepiye iki kerampungane. Gitu. Di situ Kerampungannya sesuk piye. Ya akhirnya ya tetap ini. Piye. Tuh. Itu dalam jadi ketika dalam satu kelompok itu ada masalah, di situ kan kita dituntut untuk bagaimana cara menyelesaikan. Di situ ekspresinya piye. Bagaimana kita mengolah pikir kita untuk bisa menyelesaikan masalah yang timbul dengan tanpa melukai dan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Wis ini angel kuwi. Perlu kan tinggi itu. Pastilah Mbak. Nah, kita hidup di kelompok ini mesti yang sijilan kita rukun yang janjane batin-batinnya itu pasti. Nah, ini kita sudah manuki gini ya orang enggak anu ya. Itu. Kalau di sini ketika ada satu masalah misalnya ada yang sedikit marah, ketika nanti pertemuan berikutnya wis hilang, cair, nggak ada rasa dendam. Jadi rasanya itu ya nek corano kadang-kadang guyonnya ya. Biasa gitu. Tapi bukan untuk niatin nyakitin sijilan-sijine. Dan dalam satu kelompok itu ya ada yang merasa paling merasa senior gitu. merasa dia pendidikannya paling tinggi karena dia sarjana seni, sedangkan yang lainnya dianggap cuman wong ngarit. Tapi ya disitulah seni dari yang hanya wong ngarit sampai sarjana kumpul jadi satu, jadi rukune itu seninya angel kuwi eling-eling ngoncai tuh. Dan di sini kan campur Mbak. Simba itu yang
malah saya dulu memulai. Ini sing bakul jadah, ini sing tukang parkir, ini sing pegawai negeri juga ada, pensiunan juga ada, PMU pensiunan, sing pengamen juga ada, kayak saya pegawainya ngamen. Kalau dari partisipasi anak mudanya gitu gimana Pak? Nah itu sih. Sing angel di situ. Tantangan nih. Dari anak muda itu kalau suruh ke NKRI sulit. Ketertarikan, kecenderungan mereka itu. Nah, yang di sini ya, anak-anak muda itu kan sekarang kesenian mesti cenderung sing performan atraktif itu misalnya jadilah. Jadil. Udah wes jadil jangan jadil. Ini nomor 1, nomor 2 kurungnya hadro. Gampang kan kulitnya kita. Gampang itu. Tuh, yes. Tuh. Terus nanti kemudian sing cepat menghasilkan uang. Ini kadang-kadang seurunan. Nek cah nom-nom kan enggak. Mereka mencari pekerjaan, ngumpul neng tanaman, kayak selawe wong Mbak. Neng kok di situ itu 25 orang yang terserap anak-anak muda di sini. Nah, anunya apa lah ya, mereka kan cepat bisa menghasilkan uang tuh Mbak. Menghasilkan uang, rasan, terus ada seneng itu ada. Dan nek kon damel aku dia merasa ora gaul gitu loh. Kata-kata ora gaul gitu tadi. Waktu gaul rek ya. Mereka belum pernah menyaksikan bagaimana dengan instrumen gamelan itu bisa mengaransemen musik yang di luar gamelan. Anak-anak muda tantangan baik. Nek kaya ngono kuwi slogan-slogan lestarikan seni budaya. Ning nyatane sik nom-nom ora enggak ada rasa. Padahal menurut kita berdua itu yang paling tinggi nilai filosofinya ya gamelan. Tapi orang bule-bule kesini itu ya kemarin dari Boston kesini. Yang dari Singapura dan namanya Yan itu, jenenge Yanto, Mayang malah dulu, Yanto sering-sering budi. Terus ada lagi teman-teman. Ini aja Bu, nggak apa-apa. Ya ini Ibu Ibnu ini. Maaf ya. Monggo. Jadi Monggo. Lagi Pak izin Bang. Udah. Monggo Mbak di kurang satu. Jadi kayak gitu itu loh Pak. Kadang-kadang aku sok nganu. Memang tidak hanya gon informasi. Saya itu ngadepi itu sendiri. Semua orang-orang asing itu semangatnya belajar. Pernah suatu saat yang dari rombongan dari Jerman itu kesini sak profesor Pas acaranya itu Pak Duko itu dari India ada, dari itu mahasiswanya Yaman ada, Pakistan ada, dari Cina ada, dari Amerika, dari Rusia ada. jajahan Rusia mah Ukraina. Jadi mereka kesini hanya untuk apa? Untuk mengenal instrumen yang namanya gamelan. Gini dong Mbak. Yuk kita kasih notasi yang memang beda. Mereka suruh praktek juga. Ya bisa itu. Ya ternyata bisa. Antusiasnya juga. Iya. Semangatnya tinggi. Ada mengatakan yang Boston itu di kampusnya ya ada gamelan. Karena kan yang mereka tahu selama ini yang namanya musik hanya band, gitar, drum, suling dan sebagainya. Mereka tahu gamelan ya dari sini. Coba. Aduh teman-teman kalian gimana ya?
Itu loh. Mana dia? Jadi seperti itu kenyataannya. Saya kadang cemburu sama usaha saya ini mau Jepang wes saya ini Masih ada sekolah gamelan. Belanda juga ada yang memperdalam gamelan. Sementara dari kita sendiri, dari anak-anak muda malah pada nggak mau. Jadi kalian yang sudah mulai belajar gamelan ini harapan buat kita dan orang-orang tua ini sih. Sirde Jepang kayak Dan Jepang ada Hiromi Kano itu Hiromi Kano ya yang Amerika ya dari Amerika juga ada ya kan Esther tuh nek wong orang kita yo umrah ono ya wong itu milik kita ning ini kan ya jumlahnya semakin sedikit. Oh enggak di monggo. Terus dingin nanti. monggo dinginum dulu nggak apa-apa, lanjut dulu. Enggak kira-kira apa lagi? Apalagi yang ditanyakan. Di teman-teman itu ada yang masih kepo selama berkesini apa sih Pak pengalaman yang menurut Bapak tuh yang paling berkesan? Yang paling berkesan kalau saya pribadi, ketika saya hanya orang Gunung Kidul, itu tiba-tiba ada panggilan dari TVRI dan itu kita disuruh menyuguhkan dengan alat gamelan, tapi kita disuruh mengaransemen lagu-lagu yang bukan dari gending, bukan dari langgam. Itu paling berkesan, ada tantangannya sendiri. Dan ternyata Atasi tantangan berhasil itu Wah, itu kepuasan itu hanya belajarnya beberapa malam, itu 4 kali latihan kita langsung perform di rekod. Wah itu dedek tapi ya ya takut berarti ada takut khawatir ada mbak ada. Wah cuman yang kita nggak begitu khawatir kan off air, jadi kita rekod dulu baru nanti tayang. Sepede wae, ada lagu keroncong masuk, ada lagu pop masuk, dan itu juga ada. Itu yang paling berkesan. Jadi ternyata dengan alat yang sederhana seperti ini kita bisa mengaransemen lagu-lagu yang di luar klasik. ya yang saya ya selaku kadang-kadang selaku perupa itu kadang-kadang kalau karya kita itu dihargai orang lain itu kepuasan ya, nilai tersendiri, kecuali ngatasi tadi loh tantangan apalagi terus diapresiasi orang, wah itu tidak hanya berupa duit, apalagi kalau ada duitnya ya itu tanpa itu pun itu diapresiasi. Contohnya ini dibicarakan orang, dibicarakan dalam percaturan tentang seni, entah lewat YouTube, entah surat kabar, itu ada kepuasan tersendiri. Selain itu seni itu kan untuk menjalin saling pengertian. Berarti kan apa yang kita buat itu pas. Lah gawe sesuatu bagian karya terus tidak dihargai, rasanya kaya apa? Luar biasa, tidak dinilai duit wes dihargai. Wah itu sudah bagi saya sudah cukup. Itu yang mendak. Diminum dulu. Tapi apa lagi sakit? Oh iya, tidak apa-apa. Sakit itu dipaksakan. Nah, seragen itu kan Seraginan ada gaya sendiri ya. iya. Moga di Campur sari khas Sragen juga ada. Cokean itu. Terus dan teman-teman saya yang di Jakarta Tangerang banyak juga yang dari Sragen. Mereka kebanyakan kerawitan sama campur sari. ada kekhasan ya Sragen itu. Iya. Nek Jogja emang dari dulu terkenal kehalusan.
dari segi wayang Jogja juga pindah ke Solo, di situ udah ada perform yang lebih greget, lebih greget itu lebih apa ya, garapnya Solo itu. Nah, kalau kita kenal Pak Seno Nugroho itu perpaduan antara Jogja Solo itu. Jadi alusnya ada, yang garap juga ada. Karena dia sekolahnya di SMKI, tapi berguru dalangnya di Mantep Sudarsono. Jadi kan beda karakter perpaduan antara Jogja Solo kalau Pak Seno itu banyak disenangi kalangan muda itu. Ya, dia juga itu. Awal berpikirnya karena kenapa kok wayang semakin lama semakin tidak banyak yang meminati dari kalangan anak muda. Dengan adanya kolaborasi Jogja Solo, nah itu ternyata dari Mbak Seno juga banyak penggemarnya dari kalangan anak muda tuh. Kecenderungan kesenian itu ya memang kalau dikaji ya ya Mbak ya. Yang apa namanya ajuning kemajuan zaman itu yang berpengaruh. Kalau dulu itu kan wayang atau seni itu kan ada tontonan dan tuntunan ya. Artinya ya dilihat, tapi di situ itu juga ada nilai, ada nilai-nilai pendidikan. Tapi sekarang kecenderungan kan hanya sebagai tontonan. Nah, tuntunannya sudah semakin diabaikan. Ya. Semakin diabaikan. Lihat aja kesenian sekarang. Tuh apa tuntunannya apa misalnya. Jadilah itu katakanlah bukan saya sendiri. Tuntunannya apa? Ini kan hanya kadang-kadang yang direkod dimasukkan seolah-olah ada. Tiga isolawat. Padahal antara tembang dan musiknya dan jenis keseniannya itu sudah bertolak belakang. Karena di situ itu juga begitu, mungkin orang jenuh nek nggon agama itu tuntunan mungkin wis jelas nek ngomong itu seni kok begitu kan sudah makin jenuh kira-kira kayak gitu. Jadi mungkin terlalu menggurui gitu ya, anak-anak sekarang kan begitu tuh. Abang mereka wis ngerti kok dadak dikandani. Nggih napa mboten? Tapi yang terjadi ya seperti itu, ya kita terima, ya kita bagaimana kita mensiasati keadaan seperti ini. Nah, monggo ini yang bapak yang masih muda itu ambil perannya itu ke depannya. Kita ini kan sudah wis ibaratnya ini srengenge iki wis lingsir gitu. Kan begitu. Jadi ibarat wong mlaku itu ya menepi dan melambat. Sadar ini kita menepi dan melambat. Nah, kalian kan makin kenceng loh. Begitu. Sadar. Mungkin Pak, biasanya kalau cari inspirasi, kalau mau main musik atau apa gitu, cari inspirasinya gimana? Bagaimana? Cari inspirasinya? Ya udah angel lagi. Kalau mau mencari inspirasi ketika kita ingin bermain musik, ya seperti yang tadi kan saya katakan, kita jangan menjadi katak dalam tempurung. Jadi dunia kerawitan itu luas. Ada yang gaya Jogja, ada yang gaya Solo, Jawa Timur beda lagi, Banyuwangi beda lagi, Sunda beda lagi, Jawa Barat. Kalau dari Jogja, Solo sama Purwokerto itu masih hampir sama, beda-beda cuma sedikit. Tapi ketika kita ke Jawa Barat, itu agak menonjol perbedaannya. Jadi kita sering-sering membuka YouTube. Wah, nek Sunda iki gambene ngene, gampangnya ngene. Ketika kita ke Betawi beda lagi. Gampang kromong itu makin berkurang. Nah, jadi dari berbagai macam karakter yang muncul di berbagai daerah itu nanti kita akan menjadi inspirasi, penasaran. Oh iya, ketika mereka bangga dengan kesenian Sundanya, Jaipong, nanti kita akan timbul kerentek lagi. Wah, berarti saya juga harus bangga dengan kesenian Jogja, Solo, Gawe sing Jawa Timur, Garing. Dan ketika kita
sudah berkecimpung dalam dunia gamelan, itu kita jangan terus vakum, tapi bagaimana kita bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, untuk memunculkan sesuatu yang baru. Jadi nek wingi sing kita pelajari cuma hanya ayun-ayun. Dulu sudah ada muncul, dalam ayun-ayun itu ketika mandek di pos, berhenti di pos, ada diselingi dengan langgam, ada diselingi dengan tembang sinom Barijoto. Nah, itu satu inspirasi juga buat kita. Ketika kita menyuguhkan suatu gending, misalnya kemarin ada ide dari Jam Besar itu kita menampilkan gending apa lali ya? Bukan Hasbunallah. Kok lali. Kita kemudian kita sambung ke seluruh batok yang versi pelok. Itu. Jadi berpikirlah, wah, enggak oke. Ketika kita punya menyuguhkan gending, terus kita berpikir bisa enggak kalau kita habis dari gending kita sambungkan ke gending ini. Inspiratif. Jadi dalam berseni itu inspirasi kita harus jalan. Jangan monoton. Nek monoton kita ya jenuh, yang nanti yang nonton juga jenuh. Itu tantangan buat kita. Itu kreativitas. Ya. Iya, nek sepanjang mengenai inspirasi kan sih. Ya. Inspirasi itu kalau saya itu dimanapun, termasuk dimanapun kita berada bisa kok muncul inspirasi. Termasuk kita kumpul-kumpul begini nih. Ini sudah bisa muncul. Ini kan katakanlah ini kan sebuah kegelisahan anak muda, katakanlah seperti itu. Ini bisa kita garap. Kekhawatiran si wong tua terhadap anak muda. Iki ya wis kan gitu tadi ini kan. Kita selama ini tadi ngomong itu sudah satu contoh bisa. Nah, kalau saya itu biasanya inspirasi muncul itu kadang-kadang muncul dari kegelisahan. Nah, kegelisahan kalau kita sudah gelisah begitu itu, nah saya kan tak kebiayaan biasanya kalau sudah begitu intuisi itu nuntun gitu. Secara tidak sadar nuntun. Biasanya kita ke kebun itu bisa tadi saya katakan bisa komunikasi. Itu makanya saya mengatakan itu komunikasi dengan semesta. Saya menganggap semesta, kewan, alam, godong, kewan, gegermet, pinunggalan itu di situ. Sudah luar biasa di situ itu. Kita disuguhi macam-macam sumber inspirasi yang begitu banyak. Menggarek ngolah tuh itu. Kadang-kadang kan inspirasi sok mentok kan kayak gitu. Nah, bagi saya seperti itu. Jadi dimanapun itu, kalau saya itu seperti itu cara. Cuman nanti masalahnya kualitas karya yang jadi itu nanti bobote itu bagus atau tidak, baik atau tidak. Masalahnya kan di situ itu. Tapi kalau hanya untuk inspirasi ya seperti itu. Kadang-kadang maaf Katri, misalnya biasanya saya ke kamar kecil itu ya, kamar kecil di situ itu saya awak dewi kan buang nih, yang sebenarnya banyak yang masuk kayak karo menang kayak gini. Ya gitu Mbak. Jadi di situ itu jadi apa yo? Nek sing jenenge seni itu kasah intuisi tuh Mbak. Ya. Intuisinya jalan. Intuisi itu apa toh? Bisikan semesta itu loh. Wis pilih marengan itu. Dan itu koyo itu loh, datangnya itu kayak kilatan cahaya itu loh. Dis gitu. Nah itu harus ditangkap. Misalnya nek seni rupa itu kan begitu, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ya begitu selesai saya di kamar mandi saya biasanya ada kertas di situ itu.
Entah nanti ukoro, misalnya saya di kampus memberi tugas mahasiswa, terus saya mau menilai, ya di situ itu nanti saya harus memberikan ini, saya melakukan ini kemarin ada pertanyaan apa yang aku tidak bisa menjawab, ternyata jawabannya ini. Itu di kamar itu. Belum lagi kalau di kebun, Mbak, langsung di alam. Orang bengi-bengi neng jowo terus malah keweden. Sebenarnya kalau kita cukup keberanian itu, wah itu yo luar biasa. Makanya orang dulu itu kan beda dengan anak-anak sekarang ya. Iya, Mbak, laku prihatin loh, Mbak. Jadi membuat sesuatu itu orang yang kejaba nganggo petung, nganggo laku, Mbak. Karya itu nganggo laku. Lakune itu karena lakune apa? Ono tembange padha kula ngene kalbu ing sasmita amri lantip. Aja pijer mangan indra kaprawiran den kaesti. Pesunen sariraniro sudanen dahar lan kuning. Duwe keinginan apa, duwe proyek apa saja itu nganggo laku nek wong biyen cegan dahar lan guling. Kon mangan karo turu iki dikurangi. Artinya apa? Betah melek orang yang sekedar melek, yo mikir, yo kontemplasi lah, maksudnya begitu. Ya sono tuh ajarannya kayak gitu. Yo, iku, ono meneh, golek ilmu. Nek wong biyen kan kasekten, Mbak. Nek saiki kan wong pinter, ora kasekten. Ora kepinteran yang sing diudi, udah kepinteran kasekten sing diudi, neng dadi wong kaiden. Ayo, kaiden. Sekti ndi wong diiden, ide karo wong sekti. Lah nek wong kaiden iki apa-apa diridhoi Allah itu langsung dari yang kuasa. Oh. Pernah apa belum itu? Ungkapan-ungkapan kata-kata yang kayak gitu itu. Ya. Asai pokoknya apalagi teror apa namanya sekarang kan yang teori-teorinya siapa misalnya teori-teori seni modern, teori-teori apa itu namanya semiotik, teori-teori apa ya sekarang kan seperti itu ya, seperti itu lah yang sing tinggalannya simbah-simbah sing dahsyatnya kayak gitu sudah dilalek. Tuh. Dan kadang-kadang untuk butuh muncul inspirasi itu kita perlu kepekaan insting kita. Jadi karena apa? Ketika kita melihat kembang misalnya, Pak Ibnu kan setiap hari yang dihadapi kembang atau kopi. Ketika instingnya Pak Ibnu itu peka, dari kembang dan kopi itu bisa muncul satu wayang. Itu wayangnya Mbak ada itu nanti ada. Bisa dipresani itu. Orang yang cerita, jadi wayangnya ada itu Mbak. Ketika kita mempertanyakan tentang inspirasi, yaitu kita juga harus bertanya pada diri kita, aku ki peka apa ora to nek inspirasi dari Yang Maha Kuasa. Inspirasi itu datangnya dari Tuhan. Lewat alam-alam yang kita saksikan, yang kita dengarkan. Contoh kecil, ketika dulu saya di Jakarta itu main di tempatnya orang hajatan itu sering ada suguhan sayur asem. Ketika insting saya jalan, yaitu sayur asem itu bisa menjadi inspirasi saya untuk menciptakan sebuah lagu. Coba cari aja di YouTube ada itu sayur asem yang nyanyi Tanti sama Joko Tole. Nah, ketika saya mau main campur sari teman-teman, satu malam teman saya itu kehilangan celana karena diambil oleh teman yang lain. Wah, itu insting saya jalan. Wah, ini saya tak gawe lagu. Jadi korban katok karena terinspirasi dari kehilangan celana itu tadi. Cari ada namanya lagu korban katok. Jadi kalau kita bicara masalah inspirasi itu tidak bisa lepas dari insting kita, peka apa enggak. Tuh.
dari segala hal yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan itu bisa menjadi inspirasi kalau kita punya kepekaan insting. Jadi karya-karya hebat itu belum tentu dari inspirasi yang hebat juga. Iya. Jadi hal-hal sederhana itu malah bisa menjadi sesuatu yang luar biasa loh. Itulah neng yo seni itu ya garape kayak begitu itu. Tuh, nek gon itu tadi kan gon seni apa seni kerawitan. Coba nek seni rupa yang namanya Van Gogh itu ya. Van Gogh itu terkenal dengan bunga matahari. Bunga matahari ki regane piro? Ayo. Bunga matahari ki regane piro? Tapi di tangan Van Gogh itu nilainya nek nggo tuku sakali urang wiwit urahan duwite. Ayo. Leonardo da Vinci. Kalian kan mengenal Mona Lisa ya. Itu meng guyune Mona Lisa, senyumnya Mona Lisa itu yang rodok misterius. Coba meng senyum. Jadi berapa? Sopo sing ora mengenal lukisan Mona Lisa, itu karyanya Leonardo da Vinci. Tuh, ono meneh Einstein. Itu ya relatif, teori relatif ya. Apa kan mengapal tiba tuh, Mbak? Nah, awake dhewe kan ya tibel blok, ya sudah. Tapi bagi orang yang kena ngopo kok tibane kok mudun kok ora ke samping sana, kok ora malah mumbul. Tapi kok boleh katakannya ada daya tarik bumi. Koyok itu kan apa namanya dituntun oleh apa namanya kecerdasan semesta itu loh. Kecerdasan semesta. Jadi kalau kalian mau yuk kalian harus pintar-pintar menghubungkan dengan itu kecerdasan semesta. Nek yo Allah, Gusti Allah ngono. Ning nek ben rodoan yo kecerdasan semesta. Oh. Ngomong kon seni lho Pak iso tekan. Ayo. Ini baru seni rupa sama seni kerawitan gamelan ya, belum seni-seni yang lain. Ketika kita bicara seni yang berasal dari Jawa, ada banyak sekali seni. Jenengan gon pariwisata ya? Pariwisata. Apalagi pariwisata. Pariwisata. Sekarang lagi buka apa namanya? Objek-objek wisata. Oh, butuh kepekaan tuh itu. Iki saiki sing ngake rame Kaman. Nawang Jagat. Mana lagi? Kalau ada gerbang Merapi di daerah Cangkringan sana Pak. Cangkringan, Lamatur. Oke. Itu udah di kalian kupas, kalian kaji itu ada sesuatu yang menarik di situ. Terus alam itu ya digawe apa namanya? Apa jenenge? Literasi. Apa jadi kayak ada cerita. Itu jelas kalian kan membuat cerita yang menarik seperti itu. Besok ini tantangan baru lagi, ada objek wisata yang baru lagi, lebih jos lagi itu, yang di tempat buangan sampah itu loh Mbak. Oh. Kalbar yang lagi digarap Pak Barokah itu. Ya. Jos lagi di situ. Kalah kali. Kono kuwi wetan kono kalah. Nawang Jagat kalah. Dan itu berawal dari jiwa seninya Pak Barokah itu. Kepekaan dia, tempat sampah diubah jadi ngono. Pak dulu itu wangkere Merapi. Dahsyatnya Merapi. Ketok banget nih kono Mbak. Saya tuh melukis di sana itu hampir setengah bulan di situ. Tapi yang di Nawang Jagat ini lebih. Ini nek insan-insan pariwisata dunia dong gitu menangkap hal-hal kayak gitu. Ya. Apalagi kira-kira yang menopo yang belum atau terlewatkan. Mungkin dari teman-teman apakah merasa sudah mendapatkan pengetahuan dan juga cerita-cerita yang menarik
Iya. Apa malah saya buntu? Ya jangan ya. Jangan. Ada, ya. Kita cuman ngobrol berbagi pengalaman. Ini memang apa yang saya sampaikan ini yang berdasarkan real yang kita alami. Iya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya memang begitulah kehidupan seni. Kadang-kadang karena kita hidup di pedesaan itu memang beda dengan perkotaan ya Mbak, yang perlu menjadi catatan itu. Kalau kami di desa itu yang kita sajikan kan di orang anak kota kota kan kemewahan ya. Nah kita itu di desa itu ya kesederhanaan Mbak ya. Seperti ini bentuknya, ini merupakan ekspresi desa iki ya kaya ngene iki. Ning nek desa dikota-kotakan piye jenenge apa? Ini namanya apa itu pemerkosaan. Wong neng desa apalagi wisata. Wong neng desa itu ya yang ditampilkan dia diharapkan itu ya sik desa tenan. Ya, dari arsitektur, kehidupannya, sajian umpamanya makanannya dan kan begitu sih, jadi menarik kan seperti itu. Tapi coba penjenengan beresani. Ya, wisata-wisata itu nek wis neng desa digawe rada kaya kutha-kutha kaya nah rasa saya itu kok orang misalnya itulah yang ada kapal Nabi Nuh yang di itu. Oh ini batu alien. Iya batu alien. Piye itu aku yo ngerti kuwi batu alien iki ming nggodak ngadokke. Iya ming mirip itu. Lha wong sing nganu Siwanto itu. Menai jeneng Kasama Sitarman. Apa museum apa? Museum yang sisa hartaku. Lah yang kuwi nganune Sitarman. Loh. Itu di situ itu. Neng sing wong kono ra yo saiki merasa enggak mau tuh. Ide-ide itu ya dari sini nek kono mau nganu mau jujur gitu. Dari sini. Lapa kan itu dari sini orang sana. Nah, sekarang kan sana bes merasa nggone kan ya. Ya menang loh. Tapi rintisan itu dari coba wis sudah digali belum kayak gitu itu. Bu tesis apa bu skripsi apa enggak? Ayo. Itu masih banyak hal lain lagi. Itulah seni. Kene sing berusaha bagaimana bisa memunculkan sesuatu yang bekas Ya. bisa menjadi apa namanya tempat wisata yang punya daya tarik tersendiri. Ternyata situ sing kari kanggonan. Iya. Kalau sekarang kan dulu wong wetan nang kene golek pangan rene. Saiki sing saka wong kali urang golek pangan kita. Kan begitu ya. Ya. Iya lupa sejarah. Itu sisi lain. Terus gini, NKRI itu sebenarnya dulu itu mau dorong PMKT ya. Pengantar minum kopi. PMKT. PMKT, Mbak. Itu dari isi namanya Pak Dr. Junaidi sama mahasiswanya itu. Tujuannya apa? Tujuannya permintaan dari sini supaya di sini ini kegiatannya maju untuk anak-anak muda. Ngantek digawe gamelan dulu ini. Tapi anak mudanya gimana? Wis digawe disiapke namanya tarian itu loh. Wayang drama tari musik dadeke sidi namanya Wadratamus. Aku dulu sudah bangga dan saat itu Mbak, bangga. Jadi nek Bali itu di kecak Kaliurang itu di Wadratamus. Tapi apa? Sing cah nom-nom kuwi. Yo ming anu itu obor belara itu Mbak, biar cepet gamelane ora tau ditabuk. Untung ada simbah-simbah itu. Prihatin tuh Mbak aku
Wah, lucu gamelannya gue kepiye iki, guys. Akhirnya di sini ada kelompok kerawitan itu yang terdiri dari mbah-mbah pengajian itu. Akhirnya gamelan yang ini di Pedukuhan sana dibawa ke sini. Sebenarnya aku sudah cukup satu pangkon selendro tinggalannya Swargi Bapak cukup. Sekarang ini kan 3. Halo, masih. Aduh, omahku jadi kebak kaya ini. Ya demi itu tak tumbuh-tumbuh sampai sekarang tidak ada. Wah, harus kayak audisi gini-gini, diseleksi gini-gini. Wah, kalau ya udah ini Mbak. Tapi saya tetap ya apa ya, jadi wong tua ya orang tidak boleh, tetap kita munculnya Wadrata. Sebenarnya kita tampil wayang ada Carlo itu yang jelek ada, latihan. nah jelek mau nano kan ya biasa ya aku dulu ya jelean seperti itu, tapi kadang-kadang saya harus dulu keluar dulu lah, saya itu kan banyak minat, jadi aku dulu keluar dulu, nanti toh setelah kan masuk lagi gitu, untungnya seperti itu. Nah, jadi iya ya kadang-kadang itulah kehidupan kesenian itu kayak begitu. Nah, yang ini apa yang penjenengan rasakan itu ya mungkin juga itu ya bisa mewakili gejolak anak muda sekarang itu kenapa banyak yang meninggalkan. Nah, ya pemain-pemainnya kan apalagi bisa menikah, ada yang itu ning hutan kaman golek lebih asik dapat duitnya tadi Bang. So, ya seni itu ya bisa mendatangkan uang ya lah ini loh yang satu hal yang ingin saya sampaikan. Kesenian itu prakteknya itu memang kita banyak keluar duit ya, berkorban itu. Tapi ada juga yang Pak Ijun mesti wis kerasa, sering ditanggap jadi dibayar. Tapi jangan lupa bahwa seni itu yang menikmati pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain misalnya orang-orang katakanlah kita mengadakan besok itu ada Hudargo itu ya, Hudargo yang kegiatan kesenian satu hari. Ini kan daya tariknya di situ. Nanti sing entuk dampaknya yang banyak itu UKM, yang jualan itu, wong niatnya memanggil itu untuk menghidupkan UMKM. Petani Gelombak. Gitu. Jadi kita dari pemerintah ya sebenarnya mereka mengeluarkan nih di tenan ya cukup itu. Yang sing nyukupnya ya karena niatikatnya pelaku seni itu. Gitu loh. Itu jadi itu kajian yang menarik loh. Wisata seperti itu. Ya karena kita tinggalnya kali orang tuh ya Mbak ya. Itu jadi ya itulah pentingnya kita juga paham, makanya seni itu ya memberi makna itu tadi, karena kita memberi makna kalau kita paham dulu, orang paham kok memaknai. Itu pentingnya kita ya kadang-kadang mencermati, merasakan gitu. Kita lagi kira-kira apa nih? Mungkin wawancaranya sudah cukup insya Allah Bapak. Terima kasih untuk Bapak Ijun dan juga Bapak Ibu yang sudah menjadi narasumber kami dengan segala ceritanya. Terus kita juga jadi dapat insight, jadi dapat pelajaran juga begitu. Dan mungkin selanjutnya mau izin untuk dokumentasi foto Boleh.